teman-teman. Saya tadi ke rumah Mas Nur Samad Kamba, terus ya terus ke sini. Jadi Kenduri Cinta ini tak anggap koyo nek padang pasir koyo oase gitu loh. Jadi capek nang TV, capek nang koran, capek nang kene enak. Di delok kiai lucu bahannya ganteng. Cuman saya berbeda sama Mas Nur Samad Kamba ini, dihargai orang karena tahu bahwa dia deket sama Cak Nun. Kalau saya meskipun pakaiannya nggak ulama ini dihargai orang karena semua tahu saya gurunya Cak Nun. Cak Nun itu kan bisa bahasa Arab, Arabnya bagus, ya orang pesantren lah. Tapi kan kalau di Hindu itu orang yang tahu kata sampai tahu makna itu dalam, tapi masih nggak terlalu dalam. Yang dalam menurut Hindu kalau tahu kata tapi nggak tahu artinya, cuma tahu musiknya kata. Misalkan Ainun, cuma tahu Ainun sebagai musik, nggak tahu apa artinya Ainun. Itu lebih dalam kalau di Hindu. Saya setuju Mas Kamba tadi bahwa akal penting, tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Cak Nun juga bilang gitu, akal penting kan mancing kalian. Di dunia ini mana yang nggak paradoks? Oksigen penting tapi bisa menghidupi, tapi oksigen juga membunuh. Kalau nggak ada oksigen sel kita nggak pernah tua, nggak ada keriput. Cak Nun disini gue anteng. Ya saya, karena oksigen, cinta itu membangkitkan tapi membunuh. Ya too much love will kill you. Mana yang nggak paradoks? Too much. Jadi Buddha itu bener, salah satu saya sih seneng. Aku kan senang kuil-kuil, nang pura-pura. Yang saya cocok dari Buddha itu, makanya Buddha agama masa depan sebagai agama, sebagai filsafat ya, Budi, karena Tuhan maha paradoks. Nah yang saya katakan tadi, oke, akal itu penting, akal, tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Di atas Sidratul Muntaha nggak ada akal sudah, karena itu malaikat Jibril nggak ikut ke sana. Ya waktu Isra Mi'raj itu kan malaikat Jibril cari ini kiaiku loh, aku itu tuh kafir loh, aku ngaji juga dulu loh. Melo kan Jibril melo begitu senang Sidratul Muntaha nggak kuat. Nabi doang bisa kan sedang gua akal. Rahwono di situ bener. Rahwono itu sastra Jenderal Yuning itu penguasa tertinggi ilmu itu Rahwono. Baca bukuku kalau nggak percaya. Lo tenan lagi. Kamu pikir Rahwono mencintai Sinta karena namanya Sinta? Enggak. Suatu hari Sinta itu berubah namanya menjadi Waidehi. Belum ada yang tahu, 3 kali berubah menjadi Janaki juga. Tapi Rahwana tetap mencintainya karena dia tidak menyembah nama, dia menyembah zat. Ilmuku dhuwur. Loh, Cak Nun tadi bilang akal penting itu nipu kalian. Dia tahu bahwa akal ada batasnya. Karena aku bukan orang pesantren, jadi aku nggak terjajah oleh nada-nada Arab. Nada Jawa gimana nada Jawa? Itu kan orang Mesir itu. Aku tahu dari Mesir, nonton Cak Nun ngomong di YouTube. Terus kok bisa umroh? Aku juga nggak tahu, tiba-tiba disuruh umroh sama Buya. Aku sebelum itu kampanye di mana-mana naik haji itu haram kok. Lo serius? Aku selalu bilang kalau naik haji untuk kasus Indonesia, tapi kalau duit naik haji 30-50 juta itu ditabung. Terus gak perlu investasi kok Mas Adi tadi bilang, gak perlu investor asing itu bisa untuk membangun sekolahan, membangun jalan raya, membangun listrik dan lain sebagainya. Ya kok ndelala tidak umroh ya, kok ya manut aku. Begitu aku nonton Ka'bah, jancuk ya. Memang bagus. Orang orang itu rasanya muter, orang Jepang, orang Maluku. Dan aku duduk di Masjidil Haram yang ngeliatin
sebelum berangkat itu ada asistennya orang sana mungkin disuruh Buya atau apa ngasih tahu aku di mobil, nanti bacaannya kalau gini, kalau lagi tawaf gini. Aku bilang wes mas nggak usah mas, aku tak mau coba karep-karepku dewe mau coba. Akhirnya umroh digunting rambut. Tapi ya itu guyon, itu kalian pasti tahu kan. Saya menghargai Cak Nun karena Cak Nun pasti nggak laku di TV. TV itu pasti ustadz sing ngomong haram halalan. Pasti itu yang laku. Karena apa? Nek, aku mau jujur, mungkin karena rakyat Indonesia masih banyak yang goblok. Kenapa kok banyak yang goblok? Ini Mas Adi. Karena kita satu-satunya negara, hampir satu-satunya negara yang nggak ada seleksi alam, nggak ada musim dingin. Musim enak terus, nang jopo kue miskin, kue goblok mati tenan gue. Lah kan kini gak mati-mati kan musimnya nggak. Jadi wong goblok urip kabeh. Nah disitulah ulama-ulama halal haram itu muncul. Loh di sini ini kalian lumayan, tapi kalau 250 juta itu sing goblok sampai sing pinter ono kabeh. Kalau di Kanada yang sampai minus sekian derajat, ya aja saya nggak sabrang itu. Nggak punya akal, nggak punya tabungan, nggak punya, saya kira mati nang mobil pemanu kademen. Dek ini semua pasti nggak demen hidup semua. Makanya saya nggak, kadang-kadang kalau ketemu Gus Plus sampean selalu orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu, dan itu justru celaka karena kita nggak diseleksi. Angel lu ngomong makrifat ini nang TV. Lo iya, sing paling laku nang TV wudu itu. Ngomong kayak Cak Nun aja angel. Wudu itu sebenarnya yang disucikan apanya? Bukan fisiknya, tapi batinnya. Cak Nun kan biasanya ngomong gitu. Susah dong TV ditangkap kayak mana. Kalau nggak percaya nek sampean ngentut, sing diusap duduk seletmu kan. Cak Nun kan sering ngomong gitu kan. Wah angel lang TV rek. Wong nek ngentut sing di wudunya bukan nggak cebok. Berarti batin kan. Tapi kan susah ngomong gini di TV. Makanya saya anggap ini oasis, dan saya senang pada Cak Nun karena beliaulah satu-satunya yang melihat bahwa Tejo itu hidupnya cuma acting. Itu saya dengar pertama dari Cak Nun dan saya baru sadar iya. Kenapa? Lo aku ngomong nang TV kayaknya koruptor kayak aku acting deh. Karena aku sadar nggak ada koruptor, nggak ada kehidupan. Iki sastra jenderal. Iki yang Cak Nun tadi bilang nggak ada hitam putih. Coba nggak ada koruptor, nggak ada demonstran Metro Mini nganggut apa? Loh. Tetapi kenapa aku teriak? Karena aku mendefinisikan diriku sendiri sebagai pengamat. Sebagai pengamat aku harus kanyang korupsi. Sikap. Walaupun aku tahu itu garisnya Gusti Allah. Aku nek misalnya nang orang-orang bergabung datang deket turut berduka cita, jane kene ku biasa, mosok cekakan ngono gak. Tapi kene ku iki wis diatur Gusti Allah. Pertemuanku yang kene wis diatur. Kenapa kok aku tiba-tiba ke rumah Mas Samad Kamba, beliau masih dari Bandung datang. Aku bilang ke Fatin istrinya kayaknya capek, nggak usah. Tapi begitu datang beliau nggak capek. Kangen Cak Nun juga ya kok, aku juga kangen. Jadi cuman aku heran kenapa setiap kali aku ngeliat Cak Nun selalu aku ingat Novia. Gitu loh. Iya. Tapi begitu ketemu Novia aku lupa Cak Nun. Itu apa? Aku gak ngerti kenapa ini. Al-Qudusu Al-Maliku Ar-Rahim Ar-Rahman Al-Azizu Al-Muhaiminu Al-Mu'minu As-Salam. Asmaul Husna versiku. Dan seterusnya menjelang terakhir Ar-Rasidu As-Saburu Dzal Jalali wal Ikram. Yang terakhir ke 100
sebut namamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan lebih keras untuk Tejo. Jadi kekayaan Allah itu tidak terbatas dan jangan dibandingkan satu sama lain. Jadi tidak ada yang lebih unggul dari siapapun. Kalau pohon kelapa tinggi, jangan dibilang dia lebih tinggi daripada pohon yang lain. Karena pohon kelapa ya begitu itu, pohon yang lain ya begitu itu. Demikian juga Tejo. Soal korupsi tadi saya sangat setuju ya Mas Tejo, karena saya terakhir saya ditanya sama anak saya yang nampak tadi itu yang kelas 3 SD. Ya milih mana, dunia ini banyak pencuri apa tidak ada pencuri? Dia bilang gitu. Wah ya ini apa dulu ini temanya, sehingga jawabannya nanti beda-beda, saya bilang gitu. Kalau ngomong doa, kalau ngomong wajarnya orang hidup di desa-desa, di kampung-kampung, kalau bisa nggak ada pencuri. Tapi kalau kita ngomong yang lebih luas, hakikat kehidupan ini juga memang pencuri itu memang dihakikatkan untuk ada sebagai bagian dari dialektika yang Allah ciptakan. Terus dia bilang gini, kalau saya memilih di dunia banyak pencuri, dia bilang gitu. Kenapa? Loh ya terserah kalau mau mencuri, karena sebenarnya kan ada pilihan untuk tidak mencuri, dia bilang gitu. Toh dalam hidupnya ada pilihan untuk berbuat baik. Tuh, sabikullah di arek iki lumayan nih guys, sejajar karo Jojo Tejo ya. Waduh, sangat terbukti kan, hari malam ini kan terbukti kan. Gitu. Ibadah nomor KPK. Ya enggak, saya enggak. Gini Jo, Enggak minimal disamakan sabrang sih lumayan ya. Enggak. Iki arek cilik loh. ya enggak, karena yahdillahu mayyasha, ya. Wa yudhillu mayyasha, karena Allah itu tidak terserah Allah kalau mau bikin hujan, dia hujan. Pohon kena, tembok kena, genteng kena, orang kena, semua kena. Dan tidak dihitung orangnya kecil apa gede apa umurnya berapa. Kalau Allah memberi hidayah itu jangan diperbandingkan usianya TK apa, bukan Allah memberi hidayah itu. Gak iso gak ngalahno aku Jo konco. Oke, tapi indahnya begini ya, indah sekali teman sekalian. Indah mungkin di forum lain kita bisa seperti ini. Zaman dulu saya sama Gus Dur itu saya tantang gini-gini terus cerita, jadi Gus Dur cerita, aku cerita. Kita pernah di museum situ, jadi dipertandingkan karo arek-arek. Wis Gus Dur ceritanya gendeng-gendeng, nggak kayak cerita menewak gitu, macam-macam gitu. Dan semua itu karena kita bisa menikmati hidup ini dan kita tidak menuntut materi, tidak menuntut apa-apa, karena hidup ini sendiri gini tok wis menikmati luar biasa kan itu. Nah terus saya tuh gembira Mas Tejo sudah berani ngaji pakai lagu Jawa, karena saya memberi contoh sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan baru hari ini saya menemukan bahwa Mas Tejo sudah mulai berani lah. Anda lihat di YouTube lah, cari banyak kok. Saya adzan pakai lagu Jawa segala macam dan itu tidak ada masalah. Dan saya sudah hitung mantiknya, syar'inya semua sudah hitung, sehingga saya justru ketika kita nanti sudah tidak berjuang, ketika kita sudah di surga, kita tidak butuh perjuangan lagi, tidak butuh tahap-tahap dan interval jihad lagi, maka yang terpilih nanti di surga malah lagu Jawa dan Sunda. Adzan kalau mau apa-apa pokoknya reng-rengnya Jawa gitu. Jadi Tejo itu sangat diperlukan Allah di surga. Karena dia nanti yang jadi maestro di sana. Dia menjadi maskotnya surga nanti insya Allah. Khusus. Tapi nanti Tuhan bilang, Jokowi nang kene nang surga tapi ojo gedean rumangsan. Ini dulu Cak Nun sudah di sini. Terus aku kondo nang Tuhan asu ya.
aja, kenapa saya bilang seperti itu? Saya tidak akan praktek lah, saya tidak akan memperbandingkan vokal saya dengan vokalnya Sujiwo Tejo, karena saya pasti kalah kan gitu. Orang yang menang harus ngalah lah. Tapi saya ingin katakan sama dia, pencapaiannya lain Tejo. Kenapa Allah memilih bahasa Arab? Itu karena juga terkait dengan rasa Arab, terkait dengan segala macam yang sifatnya yang Anda bilang tadi, Jibril tidak bisa lebih naik lagi tadi. Karena pencapaiannya berbeda. Kalau Anda menguasai benar Panem Bromo, Pucung, ya, Dandang Gulo segala, kemudian Anda menguasai Qiraah Sab'ah misalnya, itu pencapaiannya berbeda. Jadi ada saat dimana kita memerlukan nada-nada Jawa, ada saat kita memerlukan, karena pencapaiannya berbeda. Jadi prosentase vertikal horizontalnya berbeda. Jadi Jawa itu untuk kelangenan, untuk orang yang sudah tenang, sudah tidak perlu berjuang, itu Jawa sangat enak gitu ya. Jadi itu justru orang yang sudah sukses, yang sudah pinter Jawa itu sudah sukses. Nah, orang yang masih berjuang ini masih pakai Arab, bukan terpengaruh Arab, tapi metode sosialnya harus pakai itu, karena yang di depan saya ini orang-orang yang terdidiknya Islam itu sama dengan Arab, dan saya tidak ingin menghilangkan Arab. Tidak harus Arab, tapi juga tidak harus tidak Arab. Ini harus dipegang. Jangan mentang-mentang kalau kan ini Arab bukan Islam. Iya, tapi juga Islam tidak mesti Islam tidak mesti Arab. Tapi jangan terus Arab itu pasti bukan Islam. Unsur Arab tetap ada, unsur Jawa tetap ada, unsur apa tetap ada. Itu loh. Makanya Allah memilih bahasa Arab untuk menjadi firman-Nya kepada Muhammad, dan tidak memilih Tejo untuk jadi nabi terakhir. Engko lak gak sido dakwah nyanyi ngono gak itu. Jadi memang ada berbeda, tapi tidak masalah, karena saya misalnya gini aja, misalnya saya yang terkait salatu wassalamu alaik gitu ya, saya tidak mungkin memakai Jawa karena mereka belum siap secara budaya, karena mereka perangkat musikalitasnya berdasarkan budaya mereka, perangkat musikalitasnya yang bisa mengantarkan mereka naik itu harus pakai tradisi itu gitu ya. Meskipun saya membuka diri dan membuka semua orang lain untuk bertukar-tukar, tidak ada masalah. Makanya yang terakhir-terakhir kan banyak pendeta-pendeta datang, kan saya suguhi dengan Kiai Kanjeng Sholatullah, kan selalu. Sing lagu, ada lagi yang lagu gereja yang sing Gloria apa kok? Jo, sing apa? Sing piye guys? Kalau Natal itu yang yang pakai bayana, bukan sing iki loh. Na na ni na na ni na 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 ni na 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 ni na na, itu kan salatun minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Itu kita menyesuaikan diri, bukan menunjukkan diri. Jadi sudah dilakukan sekian tahun yang lalu. Iya. Ngono lho rek. Kita ini melayani. Pengumuman ya. Nek di ono pacare enggak? Kowe arep nang di nang pengajian. Walah, itu pengajian itu Cak Nun sudah melakukan itu 20 tahun yang lalu. Yes. Itu teman sekalian, enggak, soal pencapaian tadi memang berbeda. Jadi saya tidak mengatakan mana lebih unggul, tapi pencapaian Roso Arab, bahwa Arab Saudi sekarang kayak gitu itu masalah lain. Tapi bahwa pencapaian struktur nada Arab berbeda dengan pencapaian struktur nada Jawa, apalagi dengan Barat. Kalau Barat kan enggak bisa banyak yang bisa. Kalau pas itu tadi bisa. Tapi kalau misalnya Indonesia tanah air, itu kan lagu Arab, lagu Barat. Itu kan kalau untuk ngimami kan gak enak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iya. Gak enak blas. Tapi kalau Jawa, karena Jawa tidak terikat dengan ideologi nada Barat, maka Jawa kan, kalau Timur itu kan tidak ada barbar sebenarnya. Di Timur kan Tejo tahu persis bahwa Timur itu
begitu membuka diri. Musiknya bisa 4/4, lagunya 3/4. Dan itu di timur eksplorasinya luar biasa. Jadi kalau lagu Sunda, lagu Jawa dipakai untuk ngimami bagus banget. Apalagi yang ngimami imam besar Syekh Al-Mutawakil Sujewo Tejo Mutafakun alaih. Yang mutafakun itu orang bersepakat atas dia, gitu ya. Jadi jangan dijadikan mitos bahwa mutafakun alaih itu harus perawi-perawi hadis saja. Apapun saja, siapapun saja yang kita bersepakat dan mantap dengan kebenaran yang dia bawa berarti mutafakun alaih, kan begitu Ustaz? Itu. Kecuali yang baku kayak sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dipakai yang lain. Itu kenapa? Karena kita ingin jimat kita ini utuh pada Rasulullah, karena Rasulullah itu pusaka hidup kita, kan gitu. Itu jangan dikurangi lah gitu, jangan ditambahi, jangan dikurangi gitu. Ojo terus Sujewo Tejo sallallahu alaihi wasallam, ya gak enak ya gitu. Oke. Soal Novia enggak berkomentar saya. Oke, soal situ kita jadi memang lanangi jagat ya kan. Dia memang oleh Allah itu diberi anugerah luar biasa. Tapi saya ingin mengingatkan Anda, ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Tejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong ini nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jo, tolong dijelasin mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperlukan juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda, tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusaka hidup yang harus kamu miliki. Barangkali semua orang dewasa Indonesia mengetahui bahwa keadaan martabat kita sebagai bangsa telah terperosok ke dalam kubangan lumpur yang serendah-rendahnya. Kehadiran KPK sebagai lembaga ad hoc karena kurang berdayanya lembaga penegak hukum ternyata tidak menyurutkan para elit untuk menghentikan korupsi. Bahkan malah semakin menjadi-jadi. Yang menggelikan dalam pandangan banyak orang, biasanya ketika para koruptor itu disorot televisi, mereka malah menebarkan senyum manisnya terhadap pertanyaan yang disodorkan kepadanya. Ia secara membabi buta menyangkal semua tuduhan yang disangkakan kepadanya
dengan argumentasi yang seolah-olah meyakinkan. Tetapi endingnya mereka tetap menjadi terpidana sehingga harus merasakan bagaimana pengapnya tidur di hotel Prodeo. Bandingkan misalnya dengan para penjahat kecil seperti pencuri, penjamret, maling ayam, penipu kelas teri, dan seterusnya yang rata-rata mereka menutup wajahnya ketika disorot kamera televisi. Artinya dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa penjahat kelas kakap, kasus korupsi besar memang lebih cenderung memiliki kadar martabat yang lebih rendah ketimbang penjahat kelas kecil. Kasus korupsi yang terjadi di negara kita dalam kancah dunia ternyata menempati ranking papan atas. Sebaliknya, di negara-negara yang dalam pola pikir mainstream disebut maju, yang notabene bukan personifikasi wajah identitas Islam, ternyata malah lebih bermartabat karena korupsinya yang minim. Pesan Mbah Nun dalam suatu acara pengajian di Padang Bulan bahwa hendaknya jamaah ma'iyah berusaha meminjam mata Allah untuk melihat orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka itu mulia karena harta, kedudukan dan kekuasaan, pangkat jabatan, ilmunya, keturunan, akhlak budi pekerti dan seterusnya? Ataukah mereka menjadi bermartabat karena benar-benar mulia dalam pandangan Allah? Hal itu tentu sangat penting mengingat untuk menentukan benang merah mana yang sejati dan mana yang palsu. Bukankah pada era sekarang ini urusan kaya miskin telah menjadi barometer dalam kehidupan sehari-hari? Artinya, semakin kaya seseorang, maka ia akan semakin mendapat tempat di hati masyarakat kita, sehingga ia akan semakin dihormati, dimuliakan, diunggulkan, dan seterusnya. Dalam beberapa kali event sinau bareng, Mbah Nun seringkali melontarkan pertanyaan kepada para jamaah, apa yang paling dihormati oleh masyarakat kita? Apakah karena kekayaannya ataukah kebaikannya? Dan secara spontan para jamaah menjawab, karena kekayaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang modern saat ini lebih menghormati seseorang karena kekayaannya, jabatan, kedudukan dan pengaruhnya, sedang penghormatan terhadap ilmu dan kebaikan akhlaknya menjadi nomor buncit. Bila kita bercermin dengan kaca penggala sejarah pada masa pemerintah Majapahit, sebagaimana pernah dipaparkan oleh budayawan Agus Sunyoto, ternyata rakyat Majapahit saat itu menempatkan Brahmana pada strata kelas 1. Mereka itu adalah kalangan elit yang justru berada di puncak gunung, gua, atau di hutan yang bertugas membimbing kepada rakyat di sekitarnya. Para Brahmana adalah orang yang sudah makrifat, sehingga mereka tak terjebak dalam persoalan politik perbuatan kekuasaan. Bahkan mereka menjauhi keglamoran kehidupan duniawi. Strata kedua yaitu golongan ksatria yang tugasnya secara total diabadikan kepada kerajaan karena kehidupan para ksatria itu telah dijamin dan ditanggung oleh kerajaan. Maka mereka dilarang kelas memiliki harta yang berlebihan.
Para ksatria adalah raja beserta seluruh staf, termasuk patih, para tumenggung, menteri, adipati, para prajurit dan sebagainya. Waisya adalah strata ketiga. Mereka adalah rakyat pada umumnya yang memiliki pekerjaan utama sebagai petani. Lapisan keempat yaitu golongan sudra. Ada salah kaprah dalam memaknai golongan sudra yang secara umum diartikan sebagai orang miskin. Justru sebaliknya, golongan sudra itu adalah mereka yang bekerja berkaitan erat dengan materi keduniawaan seperti para sudagar, para rentenir, para tuan tanah, atau mereka yang memiliki kekayaan secara berlebihan. Karena kehidupan golongan sudra itu lengket dengan faktor keduniawian, maka mereka dilarang keras bicara soal agama, kitab suci, dan kebenaran. Tidak berhenti pada golongan sudra saja, tetapi ada pula golongan yang lebih rendah lagi, yaitu golongan candala dan pleha. Golongan candala pada dasarnya orang-orang yang memiliki pekerjaan sebagai pembunuh atau jagal, bahkan termasuk algojo, petugas kerajaan yang tugasnya menghukum mati orang yang telah divonis mati. Sedang golongan pleha yaitu orang-orang asing yang tinggal di kerajaan, yang mereka itu hanya boleh menjadi pembantu atau pelayan saja. Dari urian di atas, ada beberapa hal yang patut menjadi renungan kita. Pertama, agama Islam tidak bisa berkembang selama sekitar 7 abad karena pembawa syiarnya adalah kaum sudagar. Dari Gujarat yang dalam strata masyarakat kerajaan Majapahit saat itu, termasuk golongan sudra. Agama Islam baru berkembang pesat setelah kedatangan para wali songo di tanah Jawa yang diparakarasai terutama oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq. Mengapa demikian? Karena pariwala songo identik dengan level kasta Brahmana yang memiliki spiritualitas tinggi, suci, jauh dari hasrat duniawi, memiliki wawasan budaya, dan seterusnya. Kedua, betapa jauhnya kesadaran masyarakat kerajaan Majapahit dengan masyarakat modern sekarang ini. Bila masyarakat Majapahit saat itu sangat menghormati dan memuliakan kepada orang yang berakhlak mulia, tetapi masyarakat kita sekarang justru memuliakan dan memberikan penghormatan kepada orang kaya. Padahal kalau hanya sekedar menjadi orang kaya saja, pada zaman Majapahit hanya dimasukkan dalam kategori kaum sudra yang tidak dihormati. Budayawan Sujiwo Tujo pernah melontarkan sindiran kepada televisi di hadapan Mbah Nun ketika tampil di acara Kenduri Cinta di Jakarta. Menurut Tejo, pihak televisi tidak berani menampilkan Mbah Nun karena dianggap pemirsa di televisi tidak mampu menjangkau pemikiran budayawan kelahiran Jombang tersebut. Jika para dai di televisi lebih banyak membahas tentang fikih, tetapi jangkauan pemikiran Mbah Nun lebih luas dari itu. Ketika seseorang yang sudah mempunyai wudhu tiba-tiba kentut sehingga wudhunya batal, maka bukan bagian pantatnya yang dibasuh, melainkan wajahnya ketika wudhu. Mengapa demikian? Sebab wajah merupakan simbol dari martabat kita. Tak pelak ketika seseorang merasa malu karena melakukan korupsi, maka yang ditutupi adalah wajahnya. Wajah mewakili diri kita, sebagaimana ketika kita dalam sholat membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram.
ada slogan mengenai jati diri orang Jawa yang telah merdeka jiwa raganya, yakni Bayasiro Arso Mardi Mardikan Haiwa Samar Sumingkiring Durkamurkan. Barang siapa mengupayakan kemerdekaan jiwa yang sejati, hendaknya menyingkirkan nafsu angkara murka. Orang Jawa ternyata juga memiliki persinggungan yang sangat erat antara suami dan istri, bahwa istri merupakan kehormatan bagi sang suami. Begitu sebaliknya, dalam konteks ini, ia merupakan bagian penting dari identifikasi orang Jawa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.